Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Adha, NIM 2012-11-0147, Fakultas HKI, Prodi Pengantar Hukum Indonesia, kelas 2C, dengan dosen pengampu Saburudin Ahmad, SSC, MH, guna memenuhi ulangan tengah semester yang menjelaskan poin-poin utama materi 1-7. Yang pertama, pengelompokan hukum. Hukum menurut sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum traktat, terbagi menjadi dua macam, yaitu traktat bilateral dan traktat multilateral atau kolektif. Hukum adat atau kebiasaan, hukum jurisprudensi. Sifat jurisprudensi ada dua, yaitu tetap dan tidak tetap. Asas jurisprudensi ada dua, yaitu asas preseden dan asas bebas. Selanjutnya, hukum ilmu. Hukum menurut bentuknya terbagi menjadi hukum tertulis. Contoh hukum tertulis: hukum pidana dituliskan pada KUH Pidana, hukum perdata dicantumkan pada KUH Perdata. Hukum tidak tertulis. Contoh hukum tidak tertulis: hukum adat atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis, namun ditaati oleh sekelompok masyarakat tertentu. Hukum menurut tempat berlakunya: hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Selanjutnya, hukum menurut waktu berlakunya: ius constitutum dan ius constituendum. Selanjutnya, hukum menurut cara mempertahankannya terbagi hukum material. Contoh hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Selanjutnya, hukum formil. Contoh hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum berdasarkan sifatnya: hukum yang memaksa adalah hukum yang bila diterapkan untuk keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan ketika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri berupa suatu perjanjian. Teori perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengertian asas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asas merupakan dasar suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau perkumpulan atau organisasi. Jadi, asas-asas pembentukan perundang-undangan adalah dasar-dasar untuk membentuk sebuah undang-undang. Selanjutnya, acara penguji peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, yaitu landasan hukum penguji peraturan perundang-undangan. Kedua, alasan pengujian peraturan perundang-undangan. Mengenai pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu penguji. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan dapat dikatakan sebagai baru agar manusia hidup tertib dan teratur. Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Definisi hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Itu hukum pidana dan hukum keluarga. Kedua, ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup muamalat dalam arti luas meliputi hukum perdata. Hukum perdata Islam yaitu munakahat, wiratsat, dan muamalah. Hukum publik Islam yaitu jinayah, al-ahkam, syiar. Sumber-sumber hukum Islam ada 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis atau as-sunnah, ijma, dan qiyas. Asas-asas hukum Islam. Hasbi as-Siddiq mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai asas dan tiang pokoknya, yaitu asas nafyul haraji, asas qillatu taklif, asas tadarruz, asas muslihatan manusia, asas keadilan merata, asas estetika, asas menetapkan hukum berdasarkan urf yang berkembang dalam masyarakat, asas syara menjadi
Dzatiyah Islam. Hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Struktur masyarakat adat. Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada dua penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan, asas genealogis. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Terdapat tempat macam pertalian keturunan, yaitu struktur masyarakat patrilineal, struktur masyarakat matrilineal, struktur masyarakat patrilineal beralih-alih, struktur masyarakat parental atau bilateral. Tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah persekutuan desa, masyarakat hukum serikat desa perserikatan desa. Hukum adat sebagai sumber hukum. Hukum adat selain dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan hukum, juga dapat dilihat dari perspektif lain, yakni dari bidang kajian. Pengertian hukum perdata, sejarah dan dasar berlakunya dan sistematikanya. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara Eropa. Di samping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Dasar berlakunya hukum perdata apabila dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 terdapatnya aturan peralihan, di mana salah satu maksud diadakannya aturan peralihan tersebut adalah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada pada satu Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan. Sistematika hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, hukum dagang. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sejarah hukum dagang. Pembagian hukum privat sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Berlakunya hukum dagang. Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang. Tetapi sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang dirubah menjadi perbuatan perusahaan, yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha. Hubungan pengusaha dan kewajiban. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu membuat pembukaan, mendaftarkan perusahaannya. Pengusaha dan kewajibannya. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang ada 2 kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu membuat pembukaan dan mendaftarkan perusahaannya. Bentuk-bentuk badan usaha secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya, yaitu bentuk-bentuk perusahaannya jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Kedua, bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Di dalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni perusahaan swasta terbagi menjadi 3 bentuk perusahaan swasta, yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, perusahaan patungan atau campuran.
Yang kedua, perusahaan negara atau perusahaan disebut dengan BUMN yang terdiri menjadi 3 bentuk: perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseroan. Hukum pidana. Pengertian hukum pidana, banyak pengertian yang telah pakar tuliskan untuk mendefinisikan hukum pidana. Menurut Sudarsono, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Ruang lingkup hukum pidana. Pertama, ruang lingkup hukum pidana menurut waktu. Ruang lingkup hukum pidana menurut tempat. Fungsi dan tujuan hukum pidana dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.